host kita, Sule. Kelihatannya semangat sekali ya penonton pada malam hari ini ya. Wah, berdiri semuanya, nggak ada yang duduk, luar biasa ya. Tapi sama-sama berdiri. Oke. Jeng, bisa dilihat Jeng ya penampilan gua hari ini berbeda nggak? Iya Pak. Beda kan? Rapi amat Pak. Sule, rapi amat juga. Enggak. Ada apakah gerangan hari ini Pak Harus Sule? rapi, pakaiannya sopan, Harus. enak dipandang, nyaman. Iya. Karena pada malam hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Istimewa. Iya, seseorang yang jumping naik motor di Gelora Bung Karno saat Asian Games kemarin. Berarti udah tahu siapa dong? Iya dong. Itu kan sangat perial banget itu waktu itu. Iya. Dan hari ini beliau akan hadir di sini. Di sini? Hebat kan? Serius? Rumah gua didatangi sama orang nomor 1 di Indonesia. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja sambut Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih Pak Presiden sudah mau belusukan ke rumah saya. Saya merasa ciri khas Bapak kalau ketawa kan gitu. Iya. Saya sangat bangga Pak, bangga sekali tak terhingga. Bapak mau singgah di rumah saya. Bagaimana Pak tadi perjalanan dari istana atau dari mana Pak? Oh dari istana ya. Mungkin nggak bisa ngomong karena ketutup sama helm Pak ya. Pak mohon maaf nih Pak. Biar nggak kepanasan, biar saya juga bisa langsung bertatap muka dengan Bapak enak. Bisa dibuka mungkin Pak di helmnya? Helmnya. Ternyata Pak Presiden tuh selera humornya tinggi ya. Apa? Lu ngapain sih? Lu ngapain? Gue pengen kayak Pak Jokowi, pakai helm. Gue dari kecil nggak pernah Lu pakai helm. mau bagaimana mau kayak Pak Jokowi lu wali kota aja gagal. Maksud gue dandanannya begini, pakai Lu ngefans begini. banget mah Pak Jokowi. Iya, gue seneng banget pakai. Gue pengen tahu Pak Jokowi kalau pakai helm gimana. Begini lu ternyata lu. Tolongin gimana nih? Bukan itu. Gimana bukannya? Gue juga nggak tahu. Oh ini nih. Ya udah. Pakai yang beginian. Kalau begitu, kita undang sekali lagi dan kita sambut Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Deg-degan Pak, niru-niruin Bapak pakai Kenapa helm. deg-degan? Dia yang apa? Ini dia apa tadi Pak? Udah izin tadi sama Bapak dulu di Udah belakang. izin. Udah. Saya deg-degan banget. Iya, apalagi saya. Pegang dong, gue mimpi gak sih? Nggak mimpi ya? Coba gue pegang. Sakit. Waduh, Pak, terima kasih Pak sudah menyempatkan Terima kasih, diri Pak. hadir ke ini. Tepuk tangan buat Pak. Ini luar biasa sekali. Baru kali ini Bapak belusukan ke rumah saya. Aduh, sangat terima kasih. Ini rumah saya Pak, bukan rumah Andre. Ya. Jadi Bapak Jokowi sekalian ini program belusukannya ke sini ya, ke rumah Sule? Iya, biasanya kalau belusukan kan ke daerah atau ke pasar atau ke proyek-proyek infrastruktur atau ke bantaran sungai, ke desa atau ke kampung. Nah, sekarang belusukan ke rumah Sule. Terima kasih Pak.
Saya justru mau tanya sini sama Bapak Jokowi nih. Setelah ke rumah Sule, belusukan ngelihat Sule langsung, bagaimana tanggapan Bapak? Bagaimana Pak? Sebelumnya saya bayangin Mas Sule itu ganteng. Nah, ini nih. Ujungnya coba kita dengar ujungnya nih. Setelah lihat. Tapi setelah ketemu, ternyata lebih ganteng. Aduh, Pak. Gua sebagai temen lo, ya 10 tahun gua bersama lo. Baru kali ini ada salah satu orang yang memuji Pak Presiden. Iya, makanya. Luar biasa. Terima kasih Pak. Tapi oke, Ndre, lu tadi kenapa lu berpakaian seperti Bapak waktu di Iya, video minta di maaf Asian nih Pak. Games? Sebetulnya saya tuh dandan begitu karena terkesima dengan tayangan video waktu Bapak naik motor menuju GBK itu menurut saya luar biasa. Iya. Sampai jumping begitu. jumping, ya. Nah, jadi ada kesan tersendiri buat saya tuh Pak. Ya itu kan apa? Itu kan hiburan ya. Itu kan pertunjukan dalam rangka opening seremoni Asian Games 2018 yang lalu. Saya saat itu disampaikan oleh Mas Tama, Pak Jokowi, naik motor gimana? Oh saya siap-siap saja, saya juga sering naik motor kemana-mana juga. Ya itu naik, tapi yang jumping itu bukan saya. Masa presiden suruh meloncat gitu sendiri, itu stuntman. Stuntman ya Pak ya. Biar enak mungkin Pak ngobrolnya Pak. Silakan Pak. Tepuk tangan buat Pak Jokowi. Ini Le, kedatangan gua kemari yang mana maksudnya bisa sendiri. Baik Pak RT. Ini RT di sini Pak. Lu ngomong lah, ini atasan gua nih. Atasan banget, iya jauh. Atasan gua. Iya, Ini Pak Presiden, gua kan RT. iya emang. Pak Presiden Jokowi. Presiden, Nah, saya ngomong begitu barusan. Presiden RI. Ya kan saya ngomong begitu tadi. Budek sih lo. Kan ada Pak Presiden, kalau bisa besok lagi kesininya ada apa ya? Ini saya mau ngobrol dulu sama Bapak. Lalu, Oh, iya nanti. Ini Pak, biasa mungkin... aduh Pak. Gimana ini, Ndre? Maksud Pak RT kesini ada apa? Ini saya mau ada ngobrol sama Pak. Maaf, mungkin mesti kasih tahu Pak Jokowi. Oh iya, dulu. Pak, Pak, mohon maaf, ini kupingnya agak sepi Pak. Iya. Sumbangan lahan parkir baru. Maaf ya Pak ya. Panitia perkirakan Pak, menghabiskan maaf Pak ya. biaya total sejumlah 200 juta. Ini lahan parkir mahal banget 200 juta. Bagaimana? Apaan lo? Apa? Masa lahan parkir 200 juta? Gak bisa dong. Dan ini kan bisa nanti diomongin. Percuma kan saya ngomong. Pak, dengan Pak lihat Pak. Mau usah dibaca lah. Tadi suruh baca. Nggak usah dibaca gimana. Ini Pak biasa dia tuh suka modus Pak kalau kesini Pak. Jadi lahan parkir kalau ada yang parkir harus bayar sama dia Pak. Padahal tanahnya orang lain Pak. Gitu. Nah syukurin dimarahin. Nah, ini Pak sering modus Pak RT ini Pak. Jadi gini Mas Sule ya, yang namanya RT, yang namanya RW, yang namanya lurah, yang namanya camat, yang namanya bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, semuanya itu harus melayani rakyat. Dengerin, melayani rakyat. Ini malah kami yang melayani RT terus Pak. Saya sudah capek Pak. Mau dipecat juga susah mecatnya. Tuh kan betul-betul. Gitu Pak. Harus melayani rakyat ya. Pertama melayani rakyat. Yang kedua tidak boleh ada pungli. Nah ini pungli terus Pak. Ini pungli terus Pak. Yang ketiga kalau bisa dipercepat jangan dilama-lamain. Ini mau, nah ini Pak. Iya. Pak Presiden ini mohon maaf nih. Pak RT ini saya kemarin waktu sebelum yang KTP seumur hidup saya memperpanjang KTP malah KTP-nya dipanjangin.
Tuh dengerin, harus melayani masyarakat, rakyatnya, jangan Pak RT terus minta dilayani. Apa aja yang ngomongin sih? Udah sekarang tuh uang-uang yang ditarikin tadi buat parkiran dikembaliin aja Pak RT. Oh nggak bisa begitu. Ini karena Bapak Presiden sudah mengatakan begitu, uang yang gue udah ini kan mesti gue tarikin, gue kembalikan lagi. Saya ngomong begitu tadi. Kalau ongkos kayak Ya, nanti dulu. Ya nanti aku sama Bapak. tungguin ojek. Ada yang nyautin buat tungguin. Iya kalau gitu ya. Iya. Kita urin. Pak, ya Pak. Coba, Pak ya RT. Pak. Aduh. Nah, ini Pak RT ini termasuk revolusi mentalnya. Apa Le? Enggak ngomong. Ini lagi ngomong sama Pak Presiden. Enggak, Enggak ngomongin Pak RT, enggak. ada salah. Nah, Pak Jokowi, ini saya banyak baca tentang istilah revolusi mental. Kayak Pak RT tuh tadi tuh, mentalnya kurang revolusi. Untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik nih Pak. Seperti apa sih Pak pengaplikasian yang tepat dalam istilah revolusi mental? Iya, jadi revolusi mental bukan hanya jargon-jargon ya, tetapi dalam pelaksanaan memang harus yang tadi, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit, kalau bisa dipercepat jangan dilama-lamain. Jadi kita sekarang ini banyak membangun sistem-sistem baru yang lebih cepat. Saya berikan contoh perizinan satu pintu, Iya. online single submission. Nah, ini yang dulu-dulu bisa 6 bulan, bisa setahun lebih, itu hanya ngurus satu izin. Nah, sekarang ini untuk 9 izin saja, misalnya kayak di BKPM, di online single submission ini hanya memakan waktu 3 jam. 3 jam Ya. saja. Karena memang dunia sekarang kan sudah Iya, betul sekali. Digital. Canggih ya, Pak, ya. digital semuanya. Kalau kita masih saya udah ngomong berbulan-bulan saya nggak boleh, apalagi sampai bertahun. Ya. Ini sekarang semuanya kalau bisa diselesaikan cepat ya selesaikan cepat. Saya selalu sampaikan seperti pada menteri-menteri agar menteri juga menyampaikannya ke eselon 1-nya, eselon 2-nya, eselon 3-nya, eselon 4-nya semuanya. Jadi itu apa yang dinamakan revolusi mental, berarti mentalnya betul-betul Iya dibuat. betul, karena memang revolusi mental ini kan merubah pola pikir, Iya. merubah mindset dengan menyiapkan sebuah sistem yang cepat. Karena melayani rakyat itu ya Pak ya. Iya betul, rakyat sekarang nggak bisa suruh menunggu-nunggu Betul, sampai Pak. kayak yang dulu udah nggak mau. Semuanya harus serba cepat dan dunia juga berubahnya begitu sangat Begitu cepat. ya. Bapak juga kan dari waktu gubernur, Nyalon waktu- gubernur dulu ya. Nah, ada itu istilah belusukan. belusukan. Nah, Dan ini belusukan ini dari mana Bapak bisa ada sehingga ada kata belusukan dan orang-orang ngikutin ya? iya, itu kata belusukan itu populer banget ketika Bapak waktu itu mau mencalonkan menjadi gubernur Iya. DKI. Dan belusukan, kata-kata belusukan itu menjadi populer dan sampai saya sendiri pun pada waktu itu baru tahu Pak, wah belusukan ini artinya apa nih? Iya. Makanya dia gagal Pak waktu itu. Ya jadi ini sudah saya lakukan sejak saya jadi wali kota, Wali kota. 2 periode. Jadi kita datang ke rakyat, entah itu datang ke kampung, datang ke Ganggang Sempit, datang ke bantaran sungai, datang ya ke semua tempat yang di situ masyarakat ada dan rakyat ada. Untuk apa? Yang pertama untuk mendengar keinginan mereka apa, untuk mendengar kebutuhan mereka apa, untuk mendengar keluhan-keluhan mereka apa. Meskipun tidak semua keluhan, semua keinginan bisa kita berikan. Apalagi dalam waktu cepat. Kalau biasanya bisa kita putuskan cepat ya, bisa kita selesaikan. Tapi ada yang juga lama, ada yang juga nggak bisa diselesaikan. Jadi gunanya belusukan adalah mendengarkan keinginan rakyat, keluhan rakyat, dan juga yang kedua untuk ngecek program dan proyek-proyek. Misalnya kita datang ke tempat proyek jalan Trans Papua misalnya, atau kita datang ke
pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang baru ini yang gede. Kemudian kita datang ke pembangunan airport Kertajati di Jawa Barat atau ke Ayani yang baru di Semarang. Atau datang dalam pembangunan bendungan yang kita kerjakan. Kita bisa tahu targetnya tercapai enggak, sisi kualitas baik atau tidak, termasuk ke sana. Jadi saya tanyanya ke orang yang ada di lapangan. Jadi ngecek Masalahnya langsung, apa? Pak. Yang ngecek langsung tanya, masalahnya apa? Problemnya apa? Yang banyak memang pembebasan lahan, pembebasan tanah, terutama untuk jalan tol pasti di situ. Di pembuatan bendungan juga pasti yang banyak di pembebasan lahan. Jadi kalau sudah ada masalah itu saya biasanya manggil Bupati. Pak Bupati, ini segera diselesaikan, dibantu agar proyek ini yang ditunggu rakyat segera diselesaikan. Kalau masih, Pak ini kita butuh dibantu dari kepolisian atau dari kejaksaan, ya saya perintah kepada Kejari atau Kejati, pada Polres atau Polda untuk juga dibantu agar itu bisa diselesaikan. Karena memang dalam sebuah pembangunan pasti di lapangan ada masalah, banyak masalah. Ya. Biasa itu biasa. Ya, Pak, ya. Pasti ya, Kalau Pak. gue dulu jadi wali kota pasti gue dipanggil sama Pak Jokowi. Mas Andre tolong selesaikan itu. Pasti banyak dimarahin karena banyak salahnya. Tapi ada nggak Pak pengalaman yang tidak terlupakan selama Bapak belusukan? Katanya pernah waktu di Asmat kalau nggak salah Bapak sampai kehujanan naik motor sama ibu. bareng sama Oh, ibu. iya. Waktu itu saya nggak ikut. Emang ngapain diajak gue juga? Ya saat itu kan Asmat itu hanya bisa dilalui lewat motor. heli atau dengan lewat kapal air ya. Saya naik heli baru turun gitu, kemudian keluar dari heli naik motor karena jalannya itu hanya jalan sempit kecil dan pakai kayu jalannya sehingga naiknya naik motor. Saya naik bebek, Bu Jokowi saya boncengin. Naik. Pegangan nggak tuh ibu, Pak? Itu belum pegangan. Belum pegangan ya, baru naik, kemudian maju, baru berapa meter gitu hujan. Nah, langsung hujan kan. Saya agak ngebut itu karena hujannya semakin deras. Nah, saat itu Bu Jokowi langsung gini. Hujan bareng berarti, hujan-hujanan bareng ya. Ternyata seru ya obrolan kita ya. Tentunya nanti kita akan masih mengorek terus ya keunikan-keunikan Bapak Presiden. Tapi nanti setelah yang satu ini, di sini aja.